Sama-sama kita berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memulakan kebaktian hari Sabat. Sama-sama kita memuji Tuhan Kidung Rohani nomor 129. 129. Enam hari lalu tibalah hari Sabat, singkirkan hal duniawi, Sabatnya peringati Sabatnya. Tuhan beri istirahat, Dia berikan mana surga untuk pelihara rohku, untuk pelihara rohku. Puji, syukur dan berdoa panjatkan padanya. Tuhan berikan sentosa, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Kini kerja untuknya, sukacita di hati, bahagia peringati Sabat, apalagi di surga pasti lebih bahagia. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Kita memohon kepada Tuhan Yesus menyertai kita dalam kebaktian hari Sabat pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Haleluya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan firman Tuhan. Pertama-tama sekali saya ucapkan salam sejahtera kepada semua jemaat, pendeta, diaken, penatua, diakenis. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus, ya pada hari Sabat ini kita dapat lagi berpeluang dalam kebaktian hari Sabat. Walaupun kebaktian ini adalah melalui talian, tetapi kita dipahamkan, ya semua kita sudah mengerti mengapa kita berkebaktian dalam talian di sini dan mengapa kita tidak berkebaktian pada masa ini di gereja. Nah, kita semua dimaklumkan bahwa di mana pada saat ini kita dalam menghadapi kebahayaan dalam alam persekitaran, di mana adanya wabak yang telah menyerang di seluruh dunia pada masa ini. Dan kita sudah melihat bahwa pada saat ini banyak tangisan, ratapan, dan juga kesedihan yang telah kita lihat keadaan manusia pada masa ini. Karena kesan daripada serangan wabak ini, di mana COVID-19 pada masa ini telah menyerang seluruh dunia, ia adalah sejenis penyakit yang berjangkit kepada semua orang. Kita bersyukurlah kepada Tuhan, di mana Tuhan Yesus telah
di mana Tuhan Yesus telah sentiasa menjaga kepada kita, dan Tuhan Yesus sentiasa memberikan kesehatan kepada kita sebagai umat Tuhan. Kita dapat lagi berkebaktian pada setiap hari Sabat dan juga kebaktian bagi sebuah keluarga. Pada hari Sabat ini kita akan sama-sama belajar dalam satu tajuk di sini, yaitu malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Tajuk ini sebenarnya menceritakan tentang satu peristiwa yang pernah berlaku, ya, di mana umat pilihan Tuhan, yaitu orang Israel, yang diam di Mesir selama 430 tahun. Dan pada akhirnya, ya, apabila tiba waktunya penggenapan nubuat yang telah diucapkan oleh Tuhan sejak zaman Abraham, maka inilah saatnya mereka bersiap sedia untuk kembali ke tanah perjanjian yang telah disediakan oleh Tuhan kepada mereka. Dan sebelum mereka memulai perjalanan ini, keluar dari tanah Mesir, disinilah kita akan melihat mengapa Tuhan memberitahukan kepada umat ini, yaitu malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Baik, di sini kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 12. Kita lihat kitab Keluaran pasal 12, kita baca ayat 1 hinggalah ayat 4. Keluaran pasal 12 ayat 1 hingga ayat 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang berdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan setiap orang. Baik, dalam ayat ini adalah memberitahukan kepada kita di mana satu perayaan yang telah ditetapkan oleh Tuhan kepada Musa sebagai pengantara kepada orang Israel, di mana sebenarnya perayaan Paskah ini sebenarnya bukan sahaja mereka hanya untuk sebagai perayaan biasa selepas mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi adalah satu perkara yang paling penting di sini ialah sebenarnya apabila mereka merayakan perayaan ini, maka mereka akan mengingat tentang kekuasaan Tuhan pada waktu Tuhan melepaskan orang Israel dalam tangan Mesir, di mana di sini Raja Mesir begitu sangat sombong, mempunyai kuasa yang luar biasa bagi mereka, tetapi pada waktu inilah waktu Tuhan bagi orang Israel untuk menunjukkan, ya, kekuasaan Tuhan kepada orang Mesir dan juga kepada umat pilihan Tuhan di sini. Karena itu Tuhan mulai melakukan pekerjaan ini kepada mereka sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Di mana di dalam ayat 1 hingga ayat 2 yang kita baca sebentar tadi adalah satu perkataan yang diucapkan oleh Tuhan. Dan seterusnya ayat 3 hinggalah ayat ke
uh, 4 dan ayat 6, ayat 7 hinggalah kepada ayat 12. Di sini memberitahukan ketetapan-ketetapan seperti seekor anak domba jantan yang tidak bercela dan menyembelihnya, darah harus diambil dan dibubuhkan. Dan kemudian dagingnya harus dimakan dan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Dan kerana ya di ayat 12, sebab pada malam itu Tuhan akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan dibunuh oleh Tuhan. Dan kepada semua Allah di Mesir akan juga dijatuhkan hukuman Tuhan, ya, hukuman Tuhan ya kepada mereka. Jadi inilah satu ringkasan yang telah kita lihat di dalam kekuasaan Tuhan, ya, sebahagian daripada kekuasaan Tuhan yang telah dilakukan oleh Tuhan pada tulah yang terakhir. Ya, kita tahu ya ada 10 tulah yang telah diturunkan oleh Tuhan. Mulai daripada tulah yang pertama hinggalah tulah yang ke-10 ini. Walaupun orang Mesir ya tidak mau percaya kepada Tuhan, terutamanya Raja Mesir, Firaun sendiri, di mana tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan dan mau bersaing terhadap kekuasaan Tuhan yang telah ditunjukkan melalui perantaraan Musa. Ya. Tetapi akhirnya ya pada tulah yang ke-10 ini maka barulah ya raja ini, yaitu Raja Mesir, membebaskan umat Israel ini keluar dari Mesir, pulang ke tempat perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang Israel. Ya, karena itu disinilah kita akan dapat melihat bahwa Musa ya dipakai oleh Tuhan untuk sebagai pengutusan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya, kita lihat dalam Keluaran pasal 6. Keluaran pasal 6. Keluaran pasal 6 ayat 2 hingga Keluaran pasal 6 ayat 2 hingga ayat 4. Ayat 2, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Ayat 4, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan ya tidak juga melupakan apa yang diikrarkan sejak daripada Abraham. Sebab mengapa Tuhan ya berbicara seperti ini? Sebab ini adalah satu waktu yang sudah panjang, ya, sudah mencapai 430 tahun. Ya, bagi manusia memang waktu dan masa dalam 430 tahun itu adalah satu masa yang agak panjang. Tetapi bagi Tuhan tidaklah begitu panjang, ya, karena Tuhan ya tidak sama pandangan dengan manusia. Tetapi yang terpenting di sini kita memahami Tuhan itu ada perasaan yang simpati kepada umat pilihannya, dan Tuhan tetap mengasihi orang yang dikasihinya. Dan di sini juga ya memberitahukan tentang menempuhi jalan yang disediakan Tuhan itu ya haruslah ditempuhi, ya. Mereka mesti keluar dari tanah Mesir dengan mengikuti jalan Tuhan. Baik, yang kedua di sini berjaga-jaga menempuhi perjalanan hidup. Baik, tadi kita lihat di dalam tajuk ini adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Dan mengapa kita harus berjaga-jaga menempuhi perjalanan hidup, terutamanya umat pilihan Tuhan di sini? Karena
semasa dalam perjalanan. Yang dimaksudkan Tuhan di sini ialah perjalanan tentang dari segi kepercayaan, ya, dari segi kepercayaan. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 2. Kitab Ibrani pasal 2. Kita baca ayat 3 hingga ayat 4. Ibrani pasal 2 ayat 3 hingga ayat 4. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan 4, Tuhan meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Inilah satu keselamatan yang besar yang pernah terjadi, ya, yang dilakukan oleh orang Israel, ya, menuruti kehendak Tuhan. Di mana di sini bagaimana kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu. Keselamatan yang besar itu adalah sejak dari dahulu memang Tuhan banyak menunjukkan keselamatan bagi umat pilihannya. Dan apalagi kalau di zaman sekarang, zaman kita, keselamatan yang terbesar yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus adalah keselamatan rohani. Karena itu di sini Tuhan meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan. Zaman kita juga, ya, di zaman ini juga Tuhan juga meneguhkan banyak tanda mukjizat-mukjizat, ya, pada masa ini, seperti penyertaan Roh Kudus, mukjizat-mukjizat atas penglihatan dan tanda-tanda penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan Tuhan melepaskan kita daripada segala ancaman, perbuatan-perbuatan iblis yang sentiasa menyerang kepada kita. Kita lihat lagi Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 24. Ayat 24 hingga ayat 24 dan ayat 23. Ayat 24, 23 dan ayat 24. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 23 hingga 24. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Di sini ada dua yang sebagai panduan bagi kita. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya menyembunyikan, ya, setelah lahir ya, setelah lahir disembunyikan selama 3 bulan. Dan kemudian karena iman juga maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Inilah, ya, kekuatan iman yang yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, berjaga-jaga menempuhi perjalanan hidup ini sangat penting semasa dalam perjalanan. Karena orang Israel tadi, ya, kita telah melihat di poin yang pertama, yaitu melalui perjalanan kita melihat, ya, sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan telah menurunkan 10 tulah kepada Mesir. Dan tulah yang terakhir itu telah memberitahukan kepada Tuhan malam berjaga-jaga bagi Tuhan, yaitu mereka harus berjaga-jaga sebab pada malam itu Tuhan telah menurunkan 1 tulah yang mematikan, ya, kepada anak sulung bagi orang Mesir, baik manusia maupun hewan. Asal anak sulung
maka semuanya akan mati pada waktu itu. Tetapi bangsa Israel atau umat Israel itu umat Tuhan sendiri. Mengapa anak-anak mereka dan mengapa orang Israel, anak sulung bagi orang Israel tidak mati, ya, tidak turut mati seperti orang-orang Mesir, adalah karena disebabkan Tuhan telah menetapkan kepada mereka, di mana menyediakan anak domba jantan yang tidak bercela dan menyembelihkannya, dan mereka harus memakan dagingnya dan juga roti tidak beragi. Nah, setiap mereka yang telah melakukan segala apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan, memercikan darah, ya, di pintu, setiap pintu mereka. Jadi tidak ada maut yang telah terjadi, ya, di sana karena Tuhan, ya, sekalipun Tuhan melewati tempat itu, tetapi tidak adalah di Israel yang binasa. Ya, kita lihat di dalam Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayat 12. Keluaran pasal 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Jadi Tuhan telah memutuskan bahwa inilah cara Tuhan untuk melunakkan, ya, hati raja Mesir ini, yaitu Firaun sendiri, yang begitu keras, yang tidak melepaskan orang Israel keluar dari Mesir. Jadi Tuhan memberitahukan kepada Musa menyediakan semua yang telah diberitahukan oleh Tuhan kepada Musa, dan harus melakukannya supaya mereka tidak akan juga turut, ya, dibinasakan pada malam itu juga. Dan juga di ayat 13, ya, Keluaran pasal 12 ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan adalah tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Karena pada malam itulah waktu Tuhan untuk menulahi negeri orang Mesir ini, dan mereka yang tidak mempunyai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, mereka akan kehilangan anak sulung, ya, pada malam itu. Nah, banyak tangisan yang telah mereka lihat, mereka rasai, ya, dalam malam itu, karena kehilangan sebagian daripada keluarga mereka. Jadi kita lihat di sini Tuhan begitu mementingkan, ya, umat pilihan Tuhan ini. Karena itu umat pilihan Tuhan juga haruslah berjaga-jaga di dalam perjalanan ini. Karena perjalanan mereka bukanlah satu perjalanan yang begitu jauh sekali, ya, bukan dekat sekali, tetapi, ya, sangat jauh. Dan yang terpenting di sini ialah permulaan, ya, perjalanan mereka itu haruslah, ya, pertama mestilah mereka mengikuti dan berjaga-jaga dan harus bersiap sedia segala perintah Tuhan, ya. Dan yang kedua yang kita bincangkan sebentar tadi, haruslah berjaga-jaga menempuhi perjalanan hidup kita. Mengapa kita harus berjaga-jaga dalam menempuhi perjalanan hidup kita? Karena hidup itu adalah sangat penting. Ya, kalau kita tidak diperkenankan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita juga akan ditolak oleh Tuhan. Dan kita haruslah berjaga-jaga dalam hidup kita. Karena pada masa ini ia juga memberikan, ya, sama seperti perlambangan orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, dan Tuhan memperingatkan malam itu berjaga-jaga untuk Tuhan. Malam yang dimaksudkan Tuhan bukanlah hanya malam itu sahaja, tetapi malam yang dimaksudkan
oleh Tuhan ialah perjalanan hidup. Ya, sekiranya Tuhan tidak menyertai mereka, maka tidak adalah jalan yang mereka akan tempuh, sebab mereka tidak dapat melihat jalan itu pada waktu malam, karena perjalanan mereka di padang gurun itu Tuhan telah menyediakan jalan bagi mereka, di mana pada waktu malam Tuhan memberikan tiang api, dan pada waktu siang Tuhan menyediakan tiang awan bagi mereka sebagai jalan. Dan Tuhan juga menyertai kepada mereka sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. Dan itulah yang dimaksudkan berjaga-jaga, bukan hanya berjaga-jaga pada waktu itu, tetapi berjaga-jaga dalam perjalanan, berjaga-jaga dalam menempuhi perjalanan hidup. Nah, seperti tadi kita membaca dalam kitab Ibrani, yaitu iman itu haruslah sebagai kekuatan di dalam penjagaan rohani kita. Mesti ada kepercayaan di dalam iman kita, berjaga-jaga terhadap diri kita sendiri dengan iman kita. Kita lihat 1 Timotius pasal 4. Kitab 1 Timotius pasal 4, kita baca ayat 1 Timotius pasal 4, kita baca ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi Rasul Paulus juga memberitahukan kepada Timotius supaya mengawasi diri sendiri dalam ajaran, dan haruslah ada ketekunan dalam semua, karena dengan berbuat demikian dapat menyelamatkan diri. Nah, supaya kita juga belajar seperti nasihat yang diperingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius seorang yang belia, yang muda pada masa itu. Dia seorang yang percaya pada Tuhan. Dia seorang yang giat melayani Tuhan. Dia seorang yang bersiap sedia untuk mendengar firman Tuhan dan bersiap sedia untuk melakukan pekerjaan di dalam Tuhan. Karena itulah Rasul Paulus telah menasihatkan kepada Timotius supaya Timotius dapat melakukan pekerjaan ini. Baik, seterusnya juga dalam perjalanan, di dalam masa perjalanan dalam kehidupan ini memang tentu ada rintangan, rintangan seperti juga orang Israel ketika mereka dalam pembuangan di zaman Ester. Kita lihat di dalam kitab Ester pasal 9. Kitab Ester pasal 9, kita baca ayat 2. Ester pasal 9, kita baca ayat 2. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasuerus untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka, dan tidak seorang pun tahan menghadap mereka karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Kita lihat lagi dalam pasal 9 ayat 22. Karena pada hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk
antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Bila kita membaca peristiwa ini, ia adalah satu ringkasan. Ya, di zaman Esta ini adalah satu peristiwa yang hidup di dalam pembuangan di Babel. Dan pada waktu ini Esther menjadi ratu. Ya, kita tahu Esther ini dia adalah orang Israel. Ya, dia adalah keturunan orang Israel, di mana anak angkat bagi Mordekai. Dan akhirnya ya ia menjadi ratu di sini. Dan atas ketentuan Tuhan, ya, mengapa ia menjadi ratu? Sebenarnya ada tujuan, ya, di mana bukan hanya sekadar untuk mendapatkan pangkat dan sebagainya, tetapi adalah kehendak Tuhan. Di mana pada masa ini, di mana Haman adalah seorang yang sombong. Apabila dinaikkan pangkat menjadi kuasa yang terbesar, ya, di wilayah itu, maka ia semakin sombong, ya, sehingga ia seolah-olah ya seperti raja yang ingin suka disembah. Tetapi mengapa akhirnya bangsa Yahudi ini, yaitu orang Israel yang hidup dalam pembuangan di sini, terancam karena hanya karena perkara antara Haman dengan Mordekai sahaja, di mana Mordekai tidak hormat dengan cara menyembah kepada Haman, dan hati Haman tidak senang, dan ia berikhtiar untuk membunuh Mordekai. Tetapi ia tidak berpuas hati sekiranya hanya Mordekai sahaja yang dibunuh. Dia mau supaya, karena dia tahu kewargaan Mordekai, yaitu orang Israel atau orang Yahudi, maka dia menyadari bahwa Haman menyadari bahwa di tempat itu banyaknya orang Yahudi. Jadi dia mau supaya dalam satu waktu dia akan memusnahkan, meluputkan, yaitu membunuh semua bangsa Yahudi, baik dari kecil sehingga orang dewasa ataupun tua. Semua akan dibinasakan dalam waktu, dalam satu hari sahaja. Tetapi apabila kita merenungkan ayat ini, dalam kitab Esta ini memberitahukan, ya, hari perkabungan itu menjadi hari kesukacitaan bagi mereka. Mengapa? Karena itulah yang tertulis di sini memberitahukan bahwa Tuhan telah, ya, menyertai mereka dan melepaskan mereka daripada dibinasakan oleh musuh-musuh, dan mereka mendapat kekuatan dan mereka mendapat kehidupan dan tidak binasa. Dan mengapa mereka, ya, mendapat kekuatan daripada Tuhan? Karena mereka sehati berkumpul, berdoa bersama-sama, dan sehati untuk memerangi. Dan ia juga menjadi satu pengajaran kepada kita pada hari ini, bahwa dalam arti rohani, peperangan itu haruslah, ya, bersama-sama untuk menempuh, untuk melawan arus dalam peperangan ini. Seperti pada masa ini, ya, wabak yang telah menjalar, ya, di dalam seluruh dunia pada masa ini, yang mengancam nyawa kepada semua orang. Dan kita sebagai umat Tuhan, ya, kita menyadari bahwa wabak ini adalah sesuatu yang sangat bahaya. Dan apakah kita sadar pada masa ini bahwa wabak itu masih jauh, ya, dari tempat kita? Pada gelombang yang pertama, wabak itu tidak begitu dikhawatiri di tempat kita. Tetapi apabila memasuki gelombang yang kedua, kita mulai khawatir. Dan apalagi apabila kita sudah memasuki gelombang yang seterusnya, gelombang ketiga, keempat, kelima, keenam.
apakah kita dapat membayangkan bagaimanakah keadaan kehidupan manusia pada masa itu, terutamanya di tempat kita? Adakah kita sudah bersiap sedia? Adakah kita mampu melawan, melawan dalam peperangan ini? Ini juga boleh menggambarkan peperangan di dalam rohani, di mana iblis hari ini coba menawan kita di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Iblis telah coba menawan kita dan merasa bahwa dia sudah menang menawan hari Sabat. Karena gereja pada masa ini tidak dapat dikunjungi oleh semua jemaat. Tidak ada seorang pun yang berani pergi ke rumah Tuhan pada masa ini, karena kita diancam. Karena Tuhan juga memberitahukan kepada kita, kalau kita sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh memasuki pintu belakang. Kita mesti ikut pintu depan. Maksudnya setia. Kalau kita pergi ke gereja, kita tidak boleh berbohong kepada pemerintah. Kalau pemerintah bertanya kepada kita, kalau kita sampai ke gereja, apa kamu buat di sini? Kita mesti cakap yang benar. Kami berkebaktian. Berkebaktian beramai-ramai. Jadi apa akan terjadi? Hukuman akan menanti. Jadi perjalanan pemberitaan Injil, pelayanan dalam kehidupan kita dalam Tuhan akan berhenti sedikit waktu. Bergantung bagaimana Tuhan menyertai kita. Tetapi apakah kita sudah bersiap sedia dalam perjalanan seperti situasi ini? Tapi syukurlah kepada Tuhan. Kita tidak perlu khawatir. Masa ini kita berkebaktian di dalam gereja, di rumah masing-masing. Tapi hati kita seperti berkebaktian di dalam gereja. Kita jangan khawatir, kita jangan takut yang kita bersalah di hadapan Tuhan. Asal saja kita beribadah kepada Tuhan, sama-sama berdoa kepada Tuhan, kita haruslah terus melayani Tuhan. Baik yang seterusnya, bagaimana kita berjaga-jaga. Yaitu kita mestilah melihat dari segi perbuatan kita. Kita pahami hidup kita. Firman Tuhan adalah kehidupan bagi kita. Kita tidak boleh bersungut apabila menghadapi berbagai ujian dan pencobaan. Orang Israel dalam Keluaran pasal 16 ayat 2 dan ayat 4, Tuhan menurunkan manna. Kenapa? Sebab mereka mulai bersungut. Tidak ada makanan. Mereka merasakan bahwa mereka dibawa oleh Tuhan ke padang gurun untuk dibinasakan. Mati kelaparan. Tetapi Tuhan menurunkan manna. Jadi hari ini Tuhan menguji kita juga. Dalam situasi menghadapi cabaran, menghadapi wabah ini. Kita merasakan kita tidak ada lagi makanan. Kita khawatir. Syukurlah kepada Tuhan. Kerajaan prihatin kepada rakyat. Dia memberikan makanan kepada kita. Sedangkan kita masih ada bekalan masing-masing pada masa ini. Tetapi janganlah kita begitu terlalu manja. Bukanlah selama-lama kerajaan dapat menampung, memberikan bantuan ini. Dia ada waktunya. Sekiranya gelombang wabah ini tidak akan berhenti, maka bantuan kerajaan itu akan terbatas. Bagaimanalah kita tidak dapat bekerja, tidak bebas, tidak boleh keluar. Mau keluar, mau bekerja, kita terancam. Jadi akan terjadi kelaparan seperti yang dalam kitab Wahyu. Jadi mulailah penderitaan pada seluruh manusia di dalam dunia ini. Ya kita haruslah dekat dengan Tuhan. Janganlah kita meninggalkan Tuhan. Haruslah seperti orang Israel telah diperingatkan oleh Tuhan. Pergi ke tempat perjanjian itu haruslah berjaga-jaga bagi Tuhan. Malam berjaga-jaga itulah satu perjalanan dalam dunia ini. Dunia ini gelap. Jadi kita kena berjaga-jaga, haruslah adanya penyertaan Tuhan. Jadi karena itulah
kita harus bersiap sedia menempuhi jalan kita, bersandar kepada Tuhan, dan kita haruslah berwaspada dalam segala hal, dan kita jangan meninggalkan Tuhan, dan haruslah berdoa. Inilah waktu kita berdoa bersama-sama. Jangan apabila kita sudah diserang penyakit ini, maka barulah kita menyadari betapa pentingnya doa. Kita haruslah bersiap sedia lebih awal. Masa inilah kita berdoa bersama-sama. Masa inilah kita akan bersama-sama penuh dengan kasih sesama, prihatin kepada setiap kita, terutamanya mulai daripada jemaat. Semoga dalam dorongan ini memberikan kesegaran rohani kepada kita. Semoga Tuhan Yesus terus menyertai kita dalam kehidupan kita, dalam situasi menghadapi wabak ini. Kesaksian firman Tuhan sampai di sini. Amin. Baik, seterusnya kita mengakhiri kebaktian ini. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, Kidung Rohani nomor 234. 234. Ingin hampiri Dia lebih dekat, walau banyak susah tetap maju. Ku panjatkan doa, ingin hampiri lebih dekat. Hidup bagai tamu di dunia, di padang yang gelap, tertidur. Malam sunyi sepi, ingin hampiri Dia, ingin hampiri Dia lebih dekat. Mimpi sebuah tangga yang ke surga, Allah di sisiku, ku terhibur. Mendengar janjinya, ingin hampiri Dia, ingin hampiri Dia lebih dekat. Kalau ku terbangun, ku bersyukur, ku dirikan batu, muliakan Dia. Bila hati susah, ingin hampiri Dia, ingin
Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, kebaktian berakhir di sini. Seterusnya kita sama-sama berdoa. Dalam doa kita terus berdoa dalam hal keadaan kebahayaan wabak yang sedang menjalar di seluruh dunia, dan khususnya di tempat kediaman kita masing-masing di mana saja kita berada. Kita memohon Tuhan Yesus supaya wabak ini tidak akan menjangkiti kita, dan kita juga mendoakan kepada mereka yang telah dijangkiti juga. Semoga mereka dapat disembuhkan. Semoga Tuhan Yesus akan membantu mereka dan sembuh seperti biasa. Dan kita mendoakan sama-sama kepada mereka yang sakit di masa ini, jemaat kita yang sakit, jemaat kita yang lemah, dan juga diri kita sendiri, ya, iman kita sendiri dalam menghadapi wabak ini. Dan kita juga mendoakan ekonomi kita, ya, yang semakin kita khawatiri ya pada masa ini, karena kita tidak tahu bilakah berakhirnya ya wabak ini yang sedang menyerang ya pada masa ini. Ini adalah satu wabak yang sangat berbahaya yang boleh membunuh kepada semua orang. Tetapi kita berserahlah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang akan memimpin kita, memberikan kekuatan kita, menghiburkan kita dalam kesusahan ini. Dan semoga kita dapat belajar menginsafi diri kita dan berbalik kepada Tuhan Yesus, dan semoga kita akan bertobat dari segala kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan janganlah mengulangi perbuatan dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Nah, semoga Tuhan Yesus mengasihi dan mengabulkan doa kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus.
Hallelujah, 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 la 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 la, yes, hallelujah. Dia segera kan datang, berharap dan bergirang, surga pun tampak, bukan bersiap ke sana. Dia segera kan datang, berharap dan bergirang, surga pun kan tampak, bukan bersiap ke sana. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, kebaktian hari Sabat sampai di sini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.